Bagimu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Kembali lagi dalam program kami Bagimu Podcast, di mana dalam program kami akan berbagi ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Oh iya, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan semua video, informasi, dan juga ilmu seputar pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap minggunya. Dan hari ini telah hadir di samping Kiki seorang pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa muda di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau adalah Bapak Guntur Rubianto ST. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Kiki. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat ya, sehat ya Iya, Pak ya. Oke, Pak Guntur, sebelum kita mulai bincang-bincang, mau dong Kiki minta tolong nih sapa dulu sahabat Bagimu yang nantinya akan menyaksikan tayangan ini. Selamat pagi sahabat Bagimu. Mudah-mudahan saudara semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Kita doain sama-sama ya Pak Guntur ya. Ya, Kalau Mbak. misalnya ada yang menyaksikan tayangan ini dan mungkin kurang sehat, kita doakan sama-sama. Semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, Pak Guntur, terima kasih sebelumnya ya sudah mau bincang-bincang hari ini sama Kiki nih. Kiki mau menggali lagi tentang spesifikasi teknis secara umum. Oke? Iya, oke, Mbak. Oke, yuk mari sama-sama sahabat Bagimu kita dengarkan penjelasan dari Pak Guntur. Apa sebenarnya spesifikasi teknis itu? Ya Mbak Kiki, secara umum sebenarnya spesifikasi teknis merupakan gambaran detail tentang persyaratan kinerja barang, jasa atau pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan atau bisa juga diartikan sebagai deskripsi detail mengenai kualitas bahan, metode, dan standar kualitas barang, jasa, atau pekerjaan yang harus diberikan atau disediakan oleh penyedia. Oke. Jika kita sederhanakan, dalam kehidupan sehari-hari, saat kita mau minta tolong sama orang lain, Iya. untuk minta belikan sesuatu barang atau apa gitu, Apapun lah ya. ya, maka secara otomatis terlebih dahulu kita menggambarkan atau menjelaskan barang seperti apa yang kita perlukan. Misalnya saat meminta dibelikan sepatu, Ya, contoh sepatu nih. ya. Nah, di dalam situ harus tergambar yaitu ukuran, warna, Bahannya mungkin ya Pak Guntur ya. bahan, dan juga mungkin jumlahnya. Ada mau dibelikan berapa. Iya. Apalagi dalam pengadaan barang atau jasa, seorang PPK atau KPA atau PA lah harus benar-benar bisa menggambarkan barang atau jasa yang seperti apa yang diinginkan. Detail inilah yang harus dituangkan dalam spesifikasi teknis tersebut. Nah, gitu. Jadi kita tarik kesimpulan nih sahabat Bagimu. Artinya spesifikasi teknis ini tuh menggambarkan secara detail ya Iya. Pak Guntur ya. Tadi seperti contohnya gitu. Misalnya nih Pak Guntur, Kiki minta beliin Pak Guntur nitip nih. Pak Guntur Iya. mau ke Jakarta, Kiki nitip Pak Guntur tolong dong beliin sepatu merek Tit gitu kan. Otomatis Pak Guntur harus tahu dulu nih sahabat Bagimu. Kiki tuh maunya merek apa, warnanya apa, kemudian bahannya mau yang gimana, jumlahnya berapa, jangan-jangan mau satu aja atau satu pasang nih, harus jelas ya Pak Guntur Iya, ya. benar, Nanti Mbak. salah gitu. Nah itu tadi yang harus digambarkan secara detail di dalam spesifikasi teknis gitu ya Pak Iya, Guntur. Pak. Nah sekarang Kiki mau tanya lagi, lalu siapa nih Pak Guntur pihak yang berwenang dalam menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis tersebut? Sebenarnya pihak yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menetapkan spesifikasi teknis adalah PPK, Mbak. Oke. PPK juga sebenarnya bisa dibantu oleh pengelola pengadaan, tim teknis, konsultan, ataupun tim pendukung lainnya yang telah ditunjuk. Oke. Jadi yang berwenang itu PA, KPA ataupun PPK. PPK. Tapi juga nih karena dia bersifat spesifik dan harus detail, siapa tahu mau dibantu nih ya Pak Guntur Iya. ya biar jelas nih, misalnya kita mau contoh konstruksi misalnya kan,
kita panggil atau misalnya bekerja sama dengan tim teknis, kemudian konsultan perencana, ahli Iya. maupun siapapun yang bisa membantu PA, KPA dan PPK ya Pak Ya, untuk Guntur ya. membuat spek gitu Mbak. Untuk membuat spesifikasi teknis tersebut. Oke. Pak Guntur, tadi kan Kiki sudah tanya spesifikasi teknis itu apa, kemudian siapa pihak yang berwenang dalam menyusun. Iya. Nah, sekarang Kiki mau tahu lagi nih, sebenarnya apa karakteristik dari spesifikasi teknis tersebut nih, Pak Guntur? Karena kan kita mengingat nih ada prinsip pengadaan yaitu harus efisien dan efektif gitu. Nah, gimana tuh Pak Guntur? Ya Mbak, untuk spesifikasi teknis ini sebenarnya ada beberapa Mbak. Misal satu, tepat mutu. Oke, tepat mutu. Iya, artinya kualitas sesuai dengan yang diinginkan. Untuk spesifikasi mutu atau kualitas ini misalnya kita ditinjau dari standarisasi atau SNI lah misalnya, atau itu sampel untuk kalau konstruksi itu untuk betonnya misalnya memerlukan beton K 250, 300 atau berapa. Nah itu Mbak dituangkan di dalam spek tersebut secara rinci. Oke, itu tadi yang pertama, yaitu tepat mutu. Kemudian Pak Guntur, yang Yang kedua? kedua yaitu tepat jumlah, Mm-mm. kuantitas sesuai dengan yang diinginkan. Untuk menentukan spek jumlah dalam pengadaan barang dan jasa harus mempertimbangkan pola konsumsi atau penggunaan di masa lalu dan memperkirakan kecenderungan kebutuhan di masa yang akan datang, Mbak. Oke, jadi harus tepat nih sahabat bagimu jumlahnya. Yuk lanjut yuk. Selanjutnya yaitu tepat waktu. Nah, di sini barang yang diadakan saat kita memerlukan itu harus diperhitungkan waktunya, Mbak. Iya. Selanjutnya untuk tepat lokasi atau sumber, barang yang berasal dari sumber yang sesuai dan dikirim atau diterima pada tempat yang ditentukan. Jadi jangan sampai salah lokasi pengiriman nih, gitu. Jangan salah nanti misalnya lokasinya sebenarnya di kabupaten, terus itu SKPD induknya di kota, nanti berarti kan belum sampai itu. Betul, baru sampai kota nih, Iya. gitu, belum sampai ke kabupaten gitu maksudnya Pak Guntur. Ya lanjut Pak Guntur, karakteristik yang berikutnya. Yaitu tepat biaya, yaitu seluruh komponen biaya memerlukan nilai manfaat yang maksimal, Mbak. Nah gitu sahabat bagimu, jadi karakteristik yang disebutkan tadi sama Pak Guntur udah jelas ya, ada 5 tadi, ada ketepatan mutu, kemudian ketepatan waktu juga, tepatan jumlah, lokasi, sama tadi yang terakhir adalah tepat biaya ya Pak Guntur ya. Nah lanjut nih kepo-keponya, Kiki mau tahu lagi, sejak kapan sih Pak Guntur spesifikasi teknis ini tuh disusun? Idealnya Mbak, spek teknis itu disusun pada saat sejak penyusunan rencana umum pengadaan RUP ya. Dan tertuang dalam rangka acuan kerja oleh pengguna anggaran. Oke, jadi pada saat sudah baru mulai disusun nih sahabat bagimu, kita harus udah juga menyusun spesifikasi teknis tadi ya Pak Guntur ya, udah mulai dirancang-rancang, pokoknya disusun sedemikian rupa biar tadi tepat waktu juga gitu. Nih lanjut nih Pak Guntur, minimal nih Pak Guntur, apa aja sih sebenarnya yang harus tercantum di dalam spesifikasi teknis? Ya minimal Mbak ada uraian kegiatan yang akan dilaksanakan. Oke. Terus waktu pelaksanaan yang diperlukan tuh berapa lama. Setelah itu besarnya total perkiraan biaya pekerjaan tersebut, Mbak. Nah, jadi berarti misalnya nih ya Pak Guntur ya, kita mau bangun sekolah misalnya ya, itu harus udah diuraikan tuh sahabat bagimu tuh, kayak dideskripsikan ya berarti ya, mau dibangunnya tuh gedungnya sekolah itu maunya kayak apa, kemudian waktu pelaksanaannya, jangan sampai nanti pas sudah baru jalan sebulan, ternyata minta waktu tambahan nih, karena ternyata setelah dihitung-hitung, aduh kurang gitu ya Pak Guntur ya. Jadi diperhitungkan pada saat menyusun. Yang terakhir tadi adalah total biaya pekerjaan. Nah itu tadi ya sahabat bagimu, kita lanjut lagi nih. Apa yang harus diperhatikan nih Pak Guntur dalam menyusun spesifikasi teknis? Yang harus diperhatikan dalam menyusun spesifikasi teknis yaitu harus mampu menjawab pertanyaan 4W plus 1H. Oke. Antaranya 1 why, Why? 2 what,
Mm-mm. 3 when, Mm-mm. 4 where, dan 5 how. How? Why yaitu kenapa Iya. atau untuk apa barang ini diadakan. Kedua, what, apa yang dibutuhkan atau informasi apa yang penyedia perlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Mm-mm. When, kapan harus disediakan atau dibutuhkan. Where, dari mana atau kemana barang atau jasa harus disediakan. Mm-mm. Sedangkan how, berapa banyak barang yang dibutuhkan atau diperlukan. Yang Dan bagaimana barang tersebut dikirimnya, Mbak. Dan juga bagaimana kualitas dapat diuji pada saat barang tersebut disiapkan. Artinya saat kita ingin menguji atau mereview spek teknis tersebut, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat tanya di atas. Seperti yang di atas, jika Iya. semua pertanyaan dapat terjawab Mm-mm. dari spesifikasi teknis yang diinginkan, maka spek teknis tersebut sudah bisa dikatakan memenuhi karakteristik yang baik. Oke, jadi spesifikasi teknis ini termasuk nanti pada direview ya Pak Guntur ya, Iya. direview oleh Pokja nanti bersama dengan SKPD, kemudian nanti dipanggil PA KPA PPK bersama tim ahli, konsultan perencana dan lain-lain ya Pak Guntur Iya, ya. Mbak. Nah nanti Pokja nih bisa menanyakan gitu dengan tadi pertanyaannya tadi 4W 1H. Jadi kalau misalnya bisa dijawab, oh berarti ini udah bisa nih terpenuhi sudah karakteristiknya ya Pak Guntur Iya, ya. Gitu. Oke, gimana? Sampai sini udah paham dong sahabat bagimu sama penjelasannya Pak Guntur tentang spesifikasi teknis secara umum. Oke sahabat bagimu, selesai sudah nih bincang-bincang Kiki sama Pak Guntur. Terima kasih ya Pak Guntur Terima sudah kasih, Mbak memberikan Kiki. kami ilmu baru tentang spesifikasi teknis secara umum. Semoga apapun yang disampaikan hari ini oleh Pak Guntur bisa memberikan wawasan baru nih buat sahabat bagimu dan semua yang menyaksikan yang dari tadinya tidak tahu menjadi tahu. Oke, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan semua video, informasi, dan juga ilmu seputar pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap minggunya. Oh ya, komen juga dong di bawah kira-kira kalian mau ada pertanyaan atau request apa nih sama kami. Oke, share juga ya ke teman-teman kalian. See you next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, kita bisa, pasti bisa. Bagimu Podcast.